Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, ya, di channel Belajar Perpustakaan, kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih lisensi Creative Commons yang akan kita gunakan untuk karya kita ataupun untuk karya yang akan diunggah ke internet. Ya. Contoh seperti ini salah satu contohnya. Ini di ada jurnal Pustaka Budaya. Ya. Di semua jurnal online biasanya sekarang sudah menggunakan lisensi Creative Commons. Di jurnal Pustaka Budaya di bagian bawah itu mencantumkan bahwa seluruh karya yang ditampilkan di jurnal ini berada di bawah lisensi CC BY NCND. Ya. Atribusi non komersial tanpa turunan. Artinya apa? Seluruh karya yang ditampilkan di jurnal Pustaka Budaya ini, ya, baik itu keterangan ataupun artikelnya, itu boleh diunduh, boleh disebarluaskan selama tidak dijual dan selama tidak dirubah, dengan tetap mencantumkan siapa nama penulis aslinya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memilih ini nanti. Bagaimana cara memilih ini dan bagaimana cara menampilkannya. Kemudian yang kedua, ini contoh lain lagi, ada jurnal general. Ini di jurnal di salah satu perguruan tinggi di Jember. Lisensinya berada di bawah CC-BY-NC atau atribusi non komersial. Artinya apa? Seluruh file-file digital, ya, seluruh koleksi-koleksi, seluruh artikel-artikel yang ada di jurnal general itu boleh disebarluaskan, boleh dimodifikasi selama tetap mencantumkan siapa penulis aslinya, dan hanya saja tidak boleh dijual. Nah, kira-kira seperti itu. Berbeda dengan ini tadi. Ini tadi tidak boleh dijual, boleh disebarluaskan tapi tidak boleh dijual dan tidak boleh dimodifikasi. Tapi kalau yang ini boleh dimodifikasi tulisannya, selama tetap mencantumkan siapa penulis aslinya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh yang lain, ini yang dalam bentuk tulisan, ya. Dalam bentuk buku, ada buku berjudul Remix, ya. Buku ini berada di bawah lisensi Creative Commons, ya. Buku Remix ini ditulis oleh Lawrence Lessig, ya. Ini tentang tentang seni, ya. Tentang membicarakan masalah seni, masalah art. Lisensinya berada di bawah lisensi Creative Commons dengan ketentuan atribusi non komersial. Sama seperti ini tadi, ya, atribusi non komersial. Artinya buku ini boleh diunduh, ya, kita unduh, boleh kita download, kemudian boleh kita sebarkan ulang, boleh juga kita rubah. Kemudian tetap harus mencantumkan namanya, ya. Nama penulisnya tetap harus kita cantumkan bahwa yang menulis asli buku Remix adalah Lawrence Lessig. Tapi ini nanti boleh dirubah. Isi-isinya boleh dirubah, tapi tetap namanya ini yang muncul. Kemudian tidak boleh dijual. Nah, tidak boleh untuk tujuan komersial. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh penerapan lisensi Creative Commons, yaitu dengan cara mencantumkan lisensinya, baik itu di website, ya, ataupun di koleksi digitalnya. Nanti akan kita praktekkan bagaimana. Nah, bagaimana cara memilihnya? Bagaimana cara memilih lisensi Creative Commons itu? Yang mana yang akan kita gunakan? Nah, kita kunjungi nih creativecommons.org, kemudian _choose, ya, _choose. Nah, di sini kita bisa memilih, ya. Oke, saya ini kan yang bahasa Indonesia. Oke, saya carikan yang bahasa Indonesia biar mudah, ya.
Kita cari yang berbahasa Indonesia. Kita ini kan dalam bahasa Indonesia. Seperti ini. Nah, ini ya. Jadi alamannya kita gunakan yang ini. creativecommons.org /cus tanda tanya length sama dengan ID. Ini biar berbahasa Indonesia. Biar kita lebih mudah untuk memahami ya. Jadi alamannya ini. creativecommons.org /cus tanda tanya length sama dengan ID. Mohon maaf itu ada gangguan suara ayam, mungkin lagi bertelur ya ayamnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk memilih kita cukup menjawab beberapa pertanyaan. Nah, menjawab beberapa pertanyaan seperti ini. Nah, misalnya, apakah hasil ciptaannya boleh disebarluaskan? Misalnya ya. Nah, misalnya ya. Kemudian, apakah boleh untuk tujuan komersial? Kalau kita jawab iya, ya, berarti lisensinya adalah atribusi. Ya, lisensinya adalah CC-BY atau lisensi atribusi. Ini yang paling bebas, lisensi yang paling bebas. Ya. Kemudian kalau misalnya ini jawabannya apakah hasil ciptaannya boleh diadaptasi atau boleh dimodifikasi, misalnya kita tulis tidak, ya, maka dia akan berubah. Apakah boleh untuk tujuan komersial, misalnya ya, maka lisensinya adalah atribusi tanpa turunan. Artinya karya ciptaan yang ditampilkan di internet nanti itu boleh disebarluaskan dan boleh dimodifikasi dan juga boleh dijual. Oke. Kemudian kalau misalnya apakah boleh diadaptasi? Kalau misalnya kita jawab iya, asalkan orang lain berbagi serupa, ya. Kemudian apakah ini boleh dijual komersial? Kalau misalnya di sini iya, berarti di sini lisensinya adalah atribusi berbagi serupa. Ya, CC BY SA, CC BY SA. Atribusi berbagi serupa. Artinya koleksi yang diunggah nantinya, yang sudah disebarkan ke internet nantinya itu boleh boleh dimodifikasi, boleh dijual dan lain sebagainya, asalkan lisensinya sama dengan lisensi awal dan tetap mencantumkan pencipta aslinya. Nah, kemudian kita ulangi. Kalau misalnya di sini jawabannya iya, tapi di sini jawabannya tidak untuk komersial, kita pilih tidak, maka logonya akan berubah. Artinya kalau misalnya izinkan adaptasi, apakah ciptaannya itu boleh diadaptasi dan untuk disebarluaskan? Kalau kita jawab iya, kemudian izinkan penggunaan komersial, apakah boleh untuk tujuan komersial, kita jawab tidak, maka lisensinya itu akan berubah menjadi atribusi non komersial. Nah, CC BY NC. Artinya koleksi ini boleh disebarluaskan, boleh dimodifikasi, asal tidak dijual. Ya, asal tidak dijual. Terus kalau misalnya yang berubah ini misalnya, apakah ciptaannya boleh diadaptasi? Kita jawab tidak, maka dia akan berubah menjadi atribusi non komersial tanpa turunan. Ini yang paling ketat tadi. CC, BY, NC, ND. Ya. Artinya koleksinya hanya boleh diunduh untuk kalangan sendiri saja, tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh dijual dan lain sebagainya. Atau mungkin kalaupun boleh disebarluaskan, itu tidak boleh untuk tujuan komersial, tidak boleh dimodifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya ini kita pilih yang ini, yang terakhir, ya asalkan orang lain berbagi serupa, nah maka dia akan berubah lagi, akan menjadi atribusi non komersial berbagi serupa, CC, BY, NC, SA, share alike. Artinya koleksi tersebut boleh diunduh, boleh disebarluaskan, boleh dimodifikasi, asalkan tidak untuk tujuan komersial dan lisensinya itu harus sama yaitu CC, BY, NC, SA.
Jadi cara memilihnya seperti itu. Cukup kita pilih ini. Tentu harus sesuai dengan keinginan kita ya, harus sesuai dengan keinginan kita selaku pencipta ataupun keinginan kita selaku pengelola tulis, pengelola kekayaan selaku pengelola perpustakaan. Itu harus kita ini kan. Harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Nah, lalu kalau sudah muncul seperti ini bagaimana caranya? Kalau sudah muncul seperti ini bisa di-copy. Ini bisa di-copy ya. Atau mungkin gambarnya yang ingin di-copy silahkan terserah yang mana yang mau di-copy. Misalnya ini saya copy ya. Ini saya copy seperti ini ya. Ini mirip kita kembali ke misalnya ini saya buat dalam bentuk dokumen ya. Saya buat dalam bentuk dokumen. Mirip seperti kita melakukan pengolahan koleksi ya. Kita misalnya judulnya di sini kita tulis misalnya sekilas. Kalau kita buat seperti ini misalnya judul bukunya ya. Misalnya ini adalah judul bukunya. Nah, kemudian kita tulis keterangannya di bawah bahwa karya ini berlisensi seperti ini. Atribusi 4 berlisensi di sini kita buat misalnya. Misalnya di sini yang saya pilih ini boleh disebarluaskan, kemudian boleh ini asalkan tidak untuk tujuan komersial misalnya. Atribusi non komersial misalnya. Seperti ini. Nah. Jadi seperti ini. Kemudian boleh di bawahnya itu kita ini kan ya. Kita munculkan ini gambarnya ini, kita cari gambar ini ya, gambar ini kita copy gambar ini, kita ini kan di bawah ya, kita tampilkan di sini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ketika karya ini sudah ditampilkan seperti ini, kemudian apalagi ditambah dengan adanya watermark misalnya, kemudian kita unggah ke internet, maka lisensi ini aman, karya ini akan aman. Artinya sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh mereka yang mengunduh, oleh pemustaka terkait karya yang ditampilkan di internet. Ini merupakan usaha untuk melindungi hak cipta, hak kekayaan intelektual yang ada di internet melalui pencantuman lisensi kreatif Commons. Kira-kira seperti itu caranya ya. Demikian pada video kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Selamat mencoba untuk memilih lisensi sesuai dengan keinginan ataupun ketentuan yang diinginkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.